Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdika wa rasulika al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'du. Abna'i talabah rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Setelah rehat sejenak, maka di hari ini kita kembali belajar. Adapun materi suluk pada kesempatan hari ini, kita akan kembali melanjutkan tema kaifa tata'amalu ma'allah. Melanjutkan kaifa tata'amalu ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Sudah kita bahas yang pertama, kaifa tata'amalu ma'allahi idza sataraka. Jikalau Allah merahasiakan dosa-dosa kita. Yang kedua, idza radiya ank, kalau Allah meridai kita. Yang ketiga, idza ahabbaka, jikalau Allah mencintai kita. Idza lam yastajib lak, jikalau Allah belum mengabulkan doa-doamu. Idza takalamta ma'ah, jikalau Allah berbicara kepada dia, padamu. Idza tawakkalta alaih, jikalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian idza hadaka, saat Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua. Kita akan masuk yang ke-8, kaifa tata'amalu ma'allahi jalla wa ula idza khalauta bihi. Jikalau kamu bersendiri sedang khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau sendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kaifa tata'amalu ma'allahi idza khalauta bihi. Sebelum kita masuk adab bagaimana kita khulwah, maka kita fahami dulu hakikatu khalwati wa ahamiyatuha. Hakikatu al-khulwati wa ahamiyatuha. Ya, kita akan belajar apa pentingnya atau hakikat khulwah itu apa. Kemudian nanti apa pentingnya. Kita lihat pengertian khulwah sendiri. Al-khulwatu hiya al-ibti'adu fi lahdati sofa'in. Al-ibti'ad, menjauh. Fi lahdati sofa'in, saat seseorang sedang bersih, jernih, tenang. Menjauh dari apa? Menjauh an a'yunil khalqi. Menjauh dari pandangan orang lain. Khalq, makhluk. Menjauh dari orang lain, berdiam diri sejenak, merenung sejenak. Dan juga walattisal bil khaliq, menjauh dari hubungan komunikasi dengan orang lain. Bittisal, berhubungan dengan khaliq, pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi dia menjauh dari manusia, di sisi lain dia semakin mendekatkan dirinya, hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-khalwatu al-ibti'ad fi lahdati sofa. Dari pandangan orang lain, manusia, dan menghubungkan diri dia, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
baik di rumah, di masjid, yang penting sejenak. Bukan berarti harus semedi, pergi ke tempat jauh. Hal ini bisa dilakukan sesaat sebelum tidur. Atau juga bisa dilakukan menjelang sholat malam atau ketika sholat malam atau setelah sholat malam. Atau di sore hari di kamarnya sendiri. Tergantung waktu yang dia miliki. Menyendiri sejenak untuk merenungi, menjauhkan diri dari manusia, meningkatkan kualitas hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yashabu hadhihi al-khalwah al-iftiqaru lil azizi al-ghafar. Dan saat khalwah menyendiri tadi hendaknya diiringi, ditemani yashab dengan al-iftiqar. Butuhnya seseorang, fakirnya seseorang terhadap Allah yang Maha Aziz, Maha Ghafar. Selain menjauh dari pandangan manusia sejenak, meningkatkan kualitas hubungan diri dia dengan Allah, maka dia pun menghadirkan perasaan al-iftiqar, fakir, betul-betul butuh kepada Al-Aziz Al-Ghafar. Kemudian watalabu al-hajati, dan meminta segala kepentingan, segala kebutuhan, keinginan kepada Allah. Wabathil humumi wal akdari, melaporkan, mengadukan segala macam kesedihan, kegundahan, kegalauan, wal akdar, kesedihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-khalwah. Adapun pentingnya kita cuplik perkataan Imam Asy-Syafi'i, qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa man ahabba, barang siapa yang suka, ingin, an yaftahallahu qalbah, Allah ingin membuka hatinya, wa yarzuqahu al-ilma, diberikan ilmu, fa'alaihi bil khulwati, hendaklah dia al-khulwah, menyendiri sejenak, wa qillatil akal, sedikit makan, wa tarki mukhalatatis suffaha, tidak bergaul dengan orang-orang bodoh, wa ba'di ahlil ilmi alladhi laysa ma'ahum insafun wala adab, menjauhi sebagian ahlul ilmi yang tidak memiliki kebijaksanaan maupun adab. Intinya di sini, kalau ingin Allah membuka hati kita tatkala kita sedang sedih atau tertutup atau bingung atau tidak mendapatkan solusi, mencari ilmu juga sulit, maka tidak ada salahnya kita untuk melakukan khulwah sejenak, menyendiri sejenak. Niscaya kata Imam Syafi'i, Allah akan membuka hatinya dan juga Allah akan menganugerahkan kepadanya ilmu. Ukhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakum. Itulah hakikat khulwah. Berikutnya, mas'uliyatuna 'indal khulwah. Kewajiban kita saat khulwah. Kalau kita mampu menyendiri sejenak sebelum sholat malam, atau di sore hari, siang hari, pagi hari, waktu sesuai kemampuan kita. Harus kita fahami terlebih dahulu bahwa mas'uliyatuka, kewajibanmu, tanggung jawabmu, indama takunu fi khalwatin, saat menyendiri, ya, saat menyendiri itu tentunya takhtalifu, berbeda, ya. Tamaman, betul-betul berbeda, an mas'uliyatika, dari tanggung jawab kita, wa anta bainan nasi, saat kita berada di antara orang
orang. Saat kita sendirian sama saat kita kumpul dengan orang lain, tanggung jawab kita, kewajiban kita berbeda. Apa perbedaannya? Maka kita akan mengetahui dari beberapa adab. Fakaifa tata'amalu ma'allahi fi khalwah. Lihat adab yang pertama. I'lam anna at-ta'ati wal ibadati fil khalwati a'zamu ajran. Ketahuilah bahwa ketaatan wal ibadah dan ibadah fil khalwah saat kita sendirian a'zamu lebih agung, lebih besar ajron pahalanya. Ketahuilah bahwa ketaatan dan ibadah saat khalwah sendirian itu lebih besar pahalanya. Ini harus kita hadirkan terlebih dahulu. Ini harus kita yakini terlebih dahulu. Kenapa lebih besar? Apa sebabnya? Li'annaha khalisatun liwajhillah. Ini sebabnya. Ibadah yang kita lakukan saat sendirian, tidak ada orang lain yang melihat, itu lebih khalis, lebih ikhlas, lebih mengharapkan wajah Allah dan ridha Allah. Coba kita bayangkan tatkala sholat malam di rumah sendirian, sampai keluarga kita saja tidak tahu, apalagi orang lain. Berbeda kalau kita sholat malam di bulan Ramadan maupun sholat malam di pondok yang banyak teman, tentunya sangat berbeda. Tantangan dan godaan ketika ingin menjalankan sholat malam di rumah sendirian itu lebih besar, lebih berat, lebih sulit daripada sholat malam yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, sholat malam, taraweh terasa ringan, banyak teman, banyak saudara. Sholat malam di pondok pun terkadang lebih ringan, ada yang membangunkan banyak teman. Coba di malam hari di rumah sendiri, tidak ada yang mengetahuinya. Maka keikhlasan yang ada tatkala sholat malam sendirian di rumah itu lebih ikhlas. Kalau kita tahu bahwa sendirian itu lebih ikhlas, maka fatrukin nawafila lil khalawat. Biarkan atau sisakan, wujudkan sholat-sholat malam ketika khalawat. Utruk bukan berarti tinggalkan, tidak melakukan, sisakan, biarkan. Jangan kerjakan sholat-sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah. Semuanya kita lakukan saat di tengah-tengah manusia. Sholat rawatib, katakanlah jangan semua kerjakan di masjid. Ambil beberapa di antara sholat rawatib kita kerjakan di rumah agar menjadi bekal kita. Karena pahalanya lebih besar. Sedekah yang kita lakukan, infak yang sunnah yang kita lakukan, jangan lakukan semuanya di hadapan orang lain. Sisakan kita lakukan saat kita sendirian. Dan ibadah-ibadah sunnah yang lain yang bisa kita lakukan saat sendirian, maka itu lebih bagus, lebih besar keutamaan dan pahalanya. Meskipun melakukan di tengah orang lain pun tidak mengapa, tidak berdosa. Yang penting mampu menjaga keikhlasan. Maka wala taf'al, janganlah kamu lakukan ibadah sunnah tadi di antara orang. Ingat kita bicarakan sunnah. Adapun wajib, sholat 5 waktu, silahkan. Sholat tarawih, silahkan. Itu ibadah yang nampak. Kan tapi selama bisa disembunyikan sunnah-sunnah yang lain, selama annaka ghairu muttar, kalian tidak terpaksa,
tidak sangat membutuhkan untuk melakukannya di tengah orang lain seperti sholat berjamaah harus. Tapi sholat malam, sholat sunnah rawatib, itu bisa kita lakukan saat di rumah dan saat kita sendirian. Kemudian hadap yang kedua, istaghilla al-khalawati jayyidan. Manfaatkan waktu saat kita mampu bersendirian dengan baik. Fahiya nadiratun fi hayatik. Karena bisa menyendiri itu waktu yang sangat jarang. Apalagi yang santri di pondok tentunya akan sangat sulit mencari waktu untuk bisa sendirian. Di rumah pun sama. Apalagi nanti semakin banyak tanggung jawab berkeluarga, punya anak, bermasyarakat, sulit. Maka tatkala kita masih punya waktu luang untuk menyendiri sesaat, mengadukan segala permasalahan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, istaghil, manfaatkan sebaik mungkin. Walaha, dan saat sendirian memiliki ta'atun makhsusatun. Ada ketaatan-ketaatan khusus yang bisa kita lakukan. Contoh, mithl buka min khasyatillah. Takut, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah yang seyogyanya kita lakukan saat kita sendirian. Melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan berderai air mata dia. Untuk memperbanyak zikir istighfar kepada Allah atas dosa-dosa dia. Dia pun menumpahkan kesedihan dia, penyesalan dia, menangis di situ. Itu lebih utama. Yang ketiga adalah intarakta maksiyatan wa anta fi khalwatin wa qadirun ala fi'liha. Kalau kamu meninggalkan kemaksiatan wa anta fi khalwah, kita mampu meninggalkan kemaksiatan wa anta fi khalwah, kita sedang sendirian, wa qadirun ala fi'liha, dan mampu kita melakukannya. Ada kemaksiatan, kita sedang sendiri, kita mampu melakukannya, tidak ada yang tahu, kesempatan ada, kemampuan ada, namun kita mampu meninggalkannya. Sendirian depan HP, terbesit untuk melihat sesuatu yang haram, pulsa ada, kita pun mampu mengoperasikannya di situ. Maka satartafi'u darajatuk. Derajatmu, pahalamu satartafi, akan tinggi, meningkat banyak. Indallahi. Katsiran, banyak sekali. Bukan sekedar derajatnya yang meninggi, bertambah, bahkan wa yaghfirullahu laka ma fata. Allah mengampuni apa yang telah lalu. Ini suatu hal yang sangat penting dan sangat berat. Meninggalkan kemaksiatan saat kita mampu, saat kita sendirian. Tentunya kemaksiatan zaman sekarang yang lebih banyak adalah kemaksiatan yang kita lakukan dengan HP kita, smartphone kita. Berikutnya yang keempat, i'lam annaka law ata'tallaha i'lam annaka law ata'tallaha wa tajannabta ma'siyatahu fil khalawati satarallah yaumal qiyamati bijalalihi wa jamalihi. Ketahuilah, kalau kamu mampu seandainya ata'tallah, menaati Allah, wa tajannabta, menjauhi kemaksiatan kepada Allah, fil khalawat, saat sendirian, apa keutamaannya? Pahalanya satarallaha, kamu akan mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Nikmat an-nadharu ila wajhillah nikmatun azimah. Nikmat bisa melihat wajah Allah merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar.
satarallaha yaumal qiyamah. Nikmat yang sangat didambakan setiap orang, bahkan orang-orang yang saleh. Semakin tinggi kesolehan, ketakwaan seseorang akan semakin mengharapkan nikmat bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, yang terakhir, istaghil al-khalawati fi munajatillahi. Manfaatkan waktu saat kita sedang sendirian dengan Allah untuk bermunajat kepada Allah. Berbicara kepada Allah, mengadu kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Minta segala yang kita butuhkan. Sampaikan segala permasalahan yang kita hadapi untuk mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wastish'ari hubbih, dan untuk menunjukkan kecintaan seseorang, wal uns, ketenangan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah materi kita pada kesempatan hari ini. Kaifa tata'amalu ma'allahi idza khalauta bih. Bagaimana kamu bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala saat sendirian. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa menggunakan waktu-waktu sendirian kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa akhiru kalami hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.